Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9, kami beranggotakan, saya sendiri Reza Febrina dengan NIM 19031104, ada Ulan Nuzulia Putri dengan NIM 19031116 dan Zafira dengan NIM 19031120. Untuk, materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai esensialisme dan progresivisme. Untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada munculnya esensialisme dan progresivisme, ada tokoh dan pengaruhnya dalam pendidikan, serta peranan dan fungsinya dalam pendidikan. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Zafira. Kepada Zafira dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada pembahasan yang pertama ini, saya akan memaparkan mengenai munculnya esensialisme dan progresivisme. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai munculnya esensialisme. Nah, esensialisme ini pada mulanya itu dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap tren progresif di sekolah-sekolah. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Nah, perubahan terjadi sebagai kemampuan intelijensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsi sosial. Esensialisme ini menyajikan hasil karya untuk yang pertama, penyajian kembali materi kurikulum secara tegas. Yang kedua, membedakan program-program di sekolah secara esensial. Dan yang ketiga, mengangkat kembali wibawa guru di dalam kelas. Selanjutnya, mengenai munculnya progresivisme. Awal mula lahirnya progresivisme ini dilatar belakangi atas ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, kemudian cenderung otoriter dan juga peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Progresivisme ini berakar dari semangat pembaharuan sosial pada awal abad ke-20, yakni gerakan pembaharuan politik Amerika. Nah, perkembangan aliran progresivisme ini secara pesat terjadi pada abad ke-20. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Zafira. Untuk selanjutnya, materi kedua akan dibahas oleh Saudari Ulan. Kepada Ulan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas materi kedua, yaitu mengenai tokoh dan pengaruhnya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu teori esensialisme. Teori ini, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, esensialisme merupakan pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan lama. Aliran ini mempertahankan kebudayaan lama karena menurut aliran ini kebudayaan lamalah yang benar dan harus dipertahankan tanpa harus membuat kebudayaan baru. Untuk tokoh-tokoh yang menggunakan teori ini dapat dirangkum menjadi 4. Yang pertama William C. Berkeley, yang kedua Johann Friedrich Herbert, yang ketiga William T. Harris, dan yang terakhir Johann Friedrich Froebel. Untuk teori dari William C. Berkeley, ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan beberapa ciri, di antaranya yang pertama, minat kuat pada peserta didik sering digugur pada tahap awal. Kemudian yang kedua, pengawasan, bimbingan, dan pengarahan. Dan yang terakhir, kemampuan mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan. Teori yang kedua dari Johann Friedrich Herbert, tujuan pendidikan yaitu untuk menyesuaikan jiwa seseorang disertai dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan dalam mencapai sebuah proses tujuan pendidikan yaitu melalui sebuah pengajaran. Lalu yang ketiga dari William T. Harris,
tujuan pendidikan yaitu terbentuknya realitas dengan tujuan yang tidak dapat dielakkan. Dan yang terakhir, Johann Friedrich Froebel, yaitu tugas pendidikan merupakan membimbing peserta didik ke arah kesadaran diri yang murni. Ia juga berpendapat bahwa esensial menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan, sedangkan sekolah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Untuk yang teori selanjutnya yaitu progresisme, yaitu sebuah aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran ini mengutamakan penyelenggarakan pendidikan di suatu sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran ini adalah dalam pendidikan, ia ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong untuk melakukan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Untuk tokoh-tokohnya juga ada 4. Yang pertama John Dewey, William James, Hans Vaihinger, dan yang terakhir Giorgio Santayana. Yang pertama menurut John Dewey, ia menekankan pada anak didiknya dan minatnya daripada materi pelajarannya sendiri. Ia menerangkan pada bukunya bahwa pendidikan itu adalah suatu proses kehidupan, bukan persaingan pada masa yang akan datang. Kemudian dari William James, dia berkeyakinan otak dan pikiran harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kegunaan hidup. Maka ia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai dari mata pelajaran pokok di bidang ilmu pengetahuan alam. Kemudian yaitu Hans Vaihinger, yaitu tokoh progresisme ini berpendapat bahwasannya tahu atau mengetahui itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objek yang tidak mungkin dibuktikan, satu-satunya ukuran berpikir itulah kegunanya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada rekan Ulan. Selanjutnya untuk materi ketiga sendiri akan saya jelaskan mengenai peranan dan fungsinya dalam pendidikan. Untuk aliran esensialisme. Nah, peranannya untuk bagi guru berperan aktif dalam pembelajaran, menjadi penanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur atau transmitter pengetahuan yang baik, penentu materi, metode evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Kemudian mewariskan nilai-nilai luhur agama dan pembelajaran yang berisikan warisan budaya dan sejarah, serta diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat. Peranannya untuk siswa, melatih peserta didik dalam memiliki kemampuan observasi yang tinggi untuk menyerap ide-ide atau nilai-nilai yang berasal dari luar dirinya. Untuk fungsinya dalam pendidikan, aliran esensialisme ini adalah mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis, mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang yang memiliki otoritas. Memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang mempersiapkannya untuk hidup. Nah, selanjutnya untuk aliran progresivisme itu ada peranannya bagi guru. Nah, untuk guru peranannya adalah guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Bertanggung jawab dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik, memberi siswa pengalaman-pengalaman yang mereplikasi kehidupan sehari-hari, serta memberi kesempatan kepada peserta didik bekerja secara kooperatif dalam bekerja kelompok.
Next. Nah, untuk siswa peranannya adalah mulai memecahkan permasalahan dalam soal dengan bekerja sama secara kooperatif bersama kelompok, memberikan pendapat terkait pembelajaran yang telah didiskusikan, mengembangkan potensi bakat dan minat sesuai keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Untuk fungsinya sendiri, aliran progresivisme ini adalah proses pendidikan berawal dan berakhir pada peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif, bukan pasif, menciptakan iklim pembelajaran yang bersifat kooperatif, dan aktivitas pembelajaran yang lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk mengajarkan materi kajian. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.